wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita mengawali kehidupan kita dengan beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan mendengarkan taklim sampai waktu Isya tiba. Melanjutkan kajian kita membaca kitab Rijalun Haular Rasul, laki-laki mulia di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang Tolha bin Ubaidillah. Tolha bin Ubaidillah yang mendapatkan gelar Asy-Syahidul Hayy, orang yang mati syahid hidup kembali. Dan juga salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Itulah Tolha bin Ubaidillah. Kaya raya, panglima perang, jenderal, istrinya banyak 4, ya. Terus jihad luar biasa, dan sampai meninggal pun kekayaannya masih berlimpah, ya. Padahal dia suka bersedekah, suka berbagi. Nah, inilah Tolha bin Ubaidillah. Nah, malam hari ini kita akan bahas tentang kawan kecilnya Tolha. Jadi dari kecil ini bersahabat sampai tua. Sampai matinya pun sama di wilayah yang sama dalam rangka membela hal yang sama. Tolha bin Ubaidillah, dan yang satu adalah Az-Zubair ibnul Awam. Jadi Az-Zubair ibnul Awam, Zubair bin Awam. Nah, Zubair bin Awam ini dia mendapatkan 2 julukan. Yang pertama, Hawariyu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pembelanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, gelarnya adalah Asyrun Mubasysyirina bil Jannah, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dan ini nasibnya sama juga kayak Tolha, kaya raya, panglima perang, jenderal, suka berbagi, istrinya banyak juga, ya. Kita istri 1, kaya juga enggak gitu, jihad juga enggak, ya. Tapi inilah Az-Zubair bin Awam, dari kecil sudah bersama-sama dengan Tolha bin Ubaidillah. Jadi ada orang-orang, Pak, ya, yang dari kecil itu berteman, mendapatkan hidayahnya juga sama, sampai tua pun mati bersama, ya. Nah, inilah sahabat Az-Zubair bin Awam. Dalam hadis yang lain disebutkan Tolha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam adalah tetangga Rasulullah di surga. Itu dijamin oleh Nabi loh. Tetanggaku nanti di surga. Kita dijamin jadi tetangga Nabi di surga, gak sholat subuh, Pak. Iya. Kita ini gak ada jaminan aja, kadang malas ke masjid, ya. Apalagi ada, tapi karena ada jaminan nih, maka mereka makin bersemangat. Az-Zubair ibnul Awam. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya kadang ditulis Az-Zubair ibnul Awam. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kadang ditulis Zubair bin Awam, ya. Zubair bin Awam. Nah, beliau Zubair ini salah satu orang yang dijamin masuk surga, ya. Yang dijamin masuk surga. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman bin Affan di surga, Ali bin Abi Thalib di surga,
Tolha bin Ubaidillah di surga. Az-Zubair ibnul Awam di surga. Abdurrahman bin Auf di surga. Sa'ad bin Abi Waqqas di surga. Sa'id bin Zaid di surga. Dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah di surga. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Inilah yang disebut asyrun mubasysyarina bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Zubair bin Awam namanya adalah Az-Zubair ibnul Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay radhiyallahu anhu. Nasabnya bersambung dengan nasab Nabi pada kakeknya yang bernama Qusay. Nah, sama Tolha bin Ubaidillah itu kakeknya juga ketemu itu dengan kakeknya Rasulullah. Jadi jangan dibilang Nabi ini jamin surga karena nepotisme, bukan, ya, bukan. Ini bukan masalah partai yang lagi gonjang-ganjing itu terus keluarga semua, bukan, ya. Tapi ini memang ya karena keimanan, ya, karena keimanan. Walaupun kakeknya ketemu itu, ya, dari jalur kakeknya. Sedangkan ibunya bernama Sofia binti Abdul Muthalib. Jadi ibunya adalah Sofia, bibinya Rasulullah. Jadi Sofia itu adiknya Hamzah. Adiknya Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia adalah bibi Rasulullah. Jadi kalau dianggap kerabat, ya kerabat. Jalurnya pas sepupu ya sama Nabi ya. Sepupu jatuhnya. Tapi dia lebih muda. Sama dengan Tolha bin Ubaidillah usianya. Dia memiliki kunyah, memiliki panggilan yakni Abu Abdillah. Az-Zubair masuk Islam ketika usianya 15 tahun. Jadi dia masuk Islam ketika usianya 15 tahun. Sama dengan Tolha bin Ubaidillah. Sama dengan Tolha bin Ubaidillah. Nah, membicarakan tentang Tolha bin Ubaidillah tidak bisa dipisahkan dengan Az-Zubair ibnul Awam. Kenapa? Masa kecilnya barengan, Pak. Ya, bareng terus sampai dapat hidayah, terus sampai matinya pun itu bareng dalam rangka untuk menegakkan, mencari siapa pembunuh Utsman. Nah ini. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita bicara Zubair bin Awam tidak lepas dari Tolha bin Ubaidillah. Ketika Rasulullah mempersaudarakan para sahabatnya di Mekah sebelum hijrah, Tolha dan Zubair pun turut di dalamnya. Jadi mereka pun tetap dipersaudarakan, walaupun mereka dipersaudarakan juga dengan orang-orang Ansor. Tapi mereka tetap bersaudara. Artinya apa? Sudah jadi soulmate lah kalau kata orang sekarang tuh. Udah umurnya sama, nasabnya ketemu dalam jalur ibunya ya. Terus kok hilang? Sebentar. Kok ketekan ini kali. Sebentar. Bisa diklik itunya mungkin. Nah ini ya. Hilang lagi. Oh ya, sebentar. Ketemu ya? Kok hilang? Hah? Proses. Oh iya ya. Ya, jadi Tolha dan Az-Zubair ini mereka sama-sama ya, dua orang yang senantiasa bersahabat. Dikutip dari biografi 60 sahabat Nabi karya Muhammad Khalid
Atau judul bukunya adalah Ar-Rijal Haular Rasul. Rijalun Haular Rasul. Laki-laki mulia di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwa Rasulullah memperbincangkan keduanya secara bersamaan. Jadi kalau Rasulullah membicarakan Tolha, pasti disinggung juga Zubair. Kalau Rasul membicarakan Zubair, pasti disinggung juga Tolha. Jadi selalu yang bersama. Kalau di Muhajirin itu saya dulu ingat Pak Martin, Pak ya, Pak Martin sama almarhum siapa, bapak siapa dulu itu yang sudah wafat, guru juga dulu. Pak Yuskal. Itu saya lihat berdua terus sudah dulu tuh. Mudah-mudahan Allah pertemukan lagi nanti di surga ya. Pak Martin dengan Pak Yuskal itu. Ya, saya lihat selama saya ngajar di Muhajirin itu berdua terus. Sering ngobrol dan sebagainya. Nah ini sampai Pak Yuskal wafat. Jadi seperti inilah ya. Jadi kalau dibicarakan Tolha disinggung Zubair. Kalau bicara Zubair disinggung Tolha. Nah, kemudian mereka berdua memang berhimpun bersama Rasulullah dalam kerabat dan keturunan. Nasab Tolha bertemu dengan nasab Rasul pada kakeknya yang bernama Murrah bin Ka'ab. Kakeknya bernama Murrah bin Ka'ab. Sedangkan nasab Az-Zubair bertemu dengan nasab Rasul pada Qusay bin Kilab. Jadi ketemu bersaudara. Jadi Rasul, Tolha dan Zubair itu kalau digaris keturunan ketemu semua. Nah, kemudian selain ibunya Sofia merupakan bibi Rasul dari garis keturunan ayahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Tolha wa Zubair kana jari fil jannah. Ya, Tolha dan Zubair keduanya adalah tetanggaku di surga. Subhanallah ya, ini orangnya masih hidup, Nabi sudah jamin. Ini luar biasa Pak. Nikmat apa lagi sudah? Kalau sudah dijamin masuk surga. Itu sudah luar biasa. Makanya Zubair dengan Tolha itu kemudian berlomba-lomba, selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Dan mereka selain panglima perang, selain prajurit, bisnisnya juga luar biasa. Ya. Pandai berbisnis juga. Jadi sahabat Nabi itu dalam satu posisi mereka punya kemampuan berbagai dimensi gitu. Berdagang oke. Berjuang oke. Jadi panglima perang oke. Terus apalagi pendakwah mereka juga oke. Dalam hal apa bahasa kita ini asmara misalnya ya. Oke juga gitu ya. Oke juga. Jadi inilah sahabat Nabi Tolha dan Az-Zubair. Keduanya adalah tetangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Tolha dan Zubair merupakan dua sejoli. Apa ya? Kalau kata orang Jawa itu sepantaran gitu, seumuran. Ya, dua sejoli yang paling banyak kesamaan dalam persoalan kehidupan dunia. Itu kalau dalam hal dunia sama-sama kaya, iya sama-sama kaya. Karena kekayaan mereka tuh luar biasa. Walaupun ada Abdurrahman bin Auf juga di situ ya. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang asrun mubasysyirin Nabi Jannah itu semua kaya sebenarnya Pak. 10 orang yang dijamin masuk surga itu kaya. Kalau kita mengatakan Ali gimana? Ali memang di awal hijrah miskin. Tapi setelah Mekah ditaklukkan dan Ali berkali-kali jadi panglima perang, kan banyak dapat harta rampasan perang juga. Kemudian begitu Ali jadi khalifah, kan punya kekayaan juga. Ya, punya kekayaan. Artinya apa? Mereka dunianya sukses, akhiratnya udah dijamin. Nah, ini luar biasa. Kalau kita kan akhirat belum ada jamin nih, ya. Belum ada jamin. Dunianya begini-gini aja gitu. Tapi sahabat Nabi luar biasa. Nanti kalau kita lihat kekayaan Tolha, wah, kekayaan Zubair sama Tolha luar biasa itu. Ya. Padahal mereka orang-orang yang suka berderma, berbagi. Tapi tetap Allah jadikan kaya lagi.
Keduanya punya banyak persamaan dalam kekayaan. Jadi kalau kayanya hampir sama, ya. Kedermawanan, suka berbagi. Keteguhan dalam beragama. Tolha ini teguh, keras, sama dengan Zubair. Ya. Berani, kalau urusan berani, jangan diharap ya. Jangan diragukan lah. Tolha sendiri tahu sendiri. Dia pasang badan itu ketika Rasulullah dalam perang Uhud. Nah, Zubair bin Awam itu pasang badan juga ketika perang Hunain. Tatkala Rasulullah terjepit, kaum muslimin terjepit, Zubair bin Awam itu membawa beberapa pasukan khusus. Dia serang musuh yang jumlahnya 6 kali lipat dari jumlah mereka dan berhasil itu Zubair. Makanya Zubair kemudian dijuluki Hawari. Dia adalah pembelaku. Di saat terjepit dalam perang Hunain, di saat semuanya bingung, Zubair itu mengambil beberapa pasukan menerobos. Ya, kalau bahasa kita nerobosnya itu ya mungkin perhitungan juga ya, bukan konyol gitu ya. Nerobosnya itu perhitungan yang matang sehingga walaupun kalah jumlah tapi justru menang. Sehingga sejak peristiwa di Hunain itu Zubair bin Awam kemudian disebut inna likulli nabiyyin hawariyun. Sesungguhnya setiap nabi itu punya hawari, punya pembela. Wa hawari Zubair ibn al-Awwam. Dan pembelaku adalah Zubair ibn al-Awwam. Sahabat itu Pak, kalau mendapatkan gelar kehormatan dari Nabi, itu senang Pak. Ya kalau kita aja kan senang kan kalau dapat gelar kehormatan. Komlot ya. Komlot padahal nyontek gitu ini ya, segisinya gitu ya. Tapi komlot senang untuk kita. Juara 1 gitu ya. Murid teladan itu senang kita. Ya. Saya dulu pernah waktu di kampus sempat dikasih gelar tuh mahasiswa teladan. Ya. Bukan telat terus, bukan ya. Teladan gitu. Senang kita itu Pak waktu itu Pak. Dapat gelar itu senang. Akhirnya apa? Dikenal oleh teman-teman yang lain. Apalagi yang akhwat-akhwat ya. Pada minta nomor HP. HP masih kayak korek kuping dulu kan. Masih apa? Oh iya, gara-gara itu, gelar itu. Murid teladan. Ya. Oh jadi omongan gitu. Itu senang, apalagi sahabat Nabi. Yang satu disebut Asy-Syahidul Hayy. Orang yang mati syahid hidup kembali. Yang satu Zubair Hawariyun. Pembela Nabi. Wah itu luar biasa. Maka setiap gelar yang mereka miliki itu menjadi kebanggaan sendiri. Kayak Umar dapat gelar Al-Faruq yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Abu Bakar disebut As-Siddiq yang membenarkan pertama kali cerita Isra dan Mi'raj. Luar biasa Abu Bakar sehingga disebut As-Siddiq. Ketika Abu Jahal datang kepada Abu Bakar, Abu Bakar, itu teman kamu sudah begini. Muhammad itu sudah gila. Masa dia bilang ke langit kurang dari 1 malam. Ke Masjidil Aqsa kurang dari 1 malam. Kan begini. Ya, apa kata Abu Bakar? Benar Muhammad cerita begitu. Benar. Apa kata Abu Bakar? Kalau yang ngomong Muhammad lebih dari itu saya percaya. Ya. Itu Abu Bakar, Pak. Kalau yang ngomong Muhammad lebih dari itu ceritanya, ya saya percaya. Kalau kita cerita aja orang udah ngomong, lu ngomong aja sama ember, ya. Tapi ini Abu Bakar loh ya, langsung kalau yang ngomong Muhammad saya percaya. Makanya kemudian Nabi berikan julukan As-Siddiq, ya. Nah ini. Kemudian keduanya pun sama-sama golongan yang pertama masuk Islam. Ya, karena di usianya masih 15 tahun. Jadi ketika usia Nabi 40 tahun diangkat jadi Nabi, mereka baru sama-sama 15 tahun. Sekaligus diberikan kabar masuk surga. Zubair dan Tolha bin Ubaidillah. Nah, dari catatan sejarah, Az-Zubair masuk Islam lebih dulu daripada Tolha ketika baru berusia 15 tahun. Ya, selisihnya mungkin tidak ada sejarah yang menentukan pasti beberapa hari atau beberapa bulan. Tapi yang jelas usia mereka masih sama-sama 15 tahun.
Jadi anak 15 tahun zaman segitu Pak, udah bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Ini luar biasa. Az-Zubair telah mendapatkan cahaya dan petunjuk agar memeluk Islam. Az-Zubair masuk kategori perintis Islam yang memainkan perannya di rumah Al-Arqam. Jadi Al-Arqam itu madrasah pertama dalam Islam. Sekolah pertama dalam Islam. Kenapa di rumah Al-Arqam? Karena waktu itu kan Quraisy ini kan tidak terima dengan kedatangan Islam. Sehingga ngajinya harus ngumpet-ngumpet. Ya, ngajinya harus ngumpet-ngumpet dan itu memilih rumah sahabat yang paling jauh, yang paling ujung, yang jauh dari penduduk orang-orang Quraisy itu, paling ujung. Yang kira-kira orang Quraisy itu nggak bakalan ke sana lah. Kenapa? Ngajinya itu jam 2 malam, Pak. Jam 2 malam sampai menjelang subuh. Jam 2 malam menjelang subuh sekitar 20-30 orang ngaji. Nggak ada yang ngantuk, tapi Pak. Nggak ada yang ngaji tekluk. Padahal jam 2 malam. Kita habis maghrib aja wes senderan semua. Bismillahirrahmanirrahim ya bismillah ya. Luar biasa sahabat ya. Di rumahnya Arqam. Usia Arqam berapa ketika itu? 12 tahun. Jadi anak 12 tahun menyediakan rumahnya buat tempat ngaji. Tempat pengajaran Islam. Resikonya itu rumah bisa dibakar itu oleh Abu Jahal. Itu rumah bisa dirobohkan oleh Abu Jahal kalau ketahuan. Tapi itulah resiko. Berani itu Arqam bin Abil Arqam. Tempat di rumah saya aja. 3 tahun Pak di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Makanya kemudian nama Arqam ini dikenal. Kalau di Muhammadiyah itu pengkaderannya itu kemudian disebut Darul Arqam. Dar itu rumah, Arqam yaitu sahabat itu. Jadi Muhammadiyah kalau bikin pengkaderan nih kepada remajanya, pemudanya, bikin training gitu, nginep beberapa hari, itu dinamai Darul Arqam. Ya, rumahnya Arqam. Sama dulu generasi PKS awal dulu ngajinya juga ngumpet-ngumpet Pak dari rumah ke rumah. Sandal dimasukkan semua ke dalam pintu. Iya kalau enggak diolok-abre sama tentara Pak ya. Masuk sandal ngaji itu. Dulu namanya usroh masih. Usroh itu apa ya? Family, keluarga. Nah, akhirnya begitu sudah mulai terbuka, jilbab boleh, ada momen reformasi berdiri Partai Keadilan. Berawal dari begitu, dari Arqam tadi, ya. Ini kalau kita ya masjid lah, aman lah kalau masjid insya Allah ya. Nah ini. Jadi Zubair masuk kategori perintis Islam memainkan perannya di rumah Arqam. Tempat Islam membesar. Maklum saja saat itu pemeluk Islam masih sedikit. Sehingga kaum muslimin sering bersembunyi di sana. Walaupun begitu disebut-sebut ahli sejarah bahwa pedang pertama yang dihunuskan untuk membela Islam adalah pedangnya Az-Zubair bin Awam. Gara-garanya apa? Jadi orang-orang kafir Quraisy ini bikin isu, Pak. Muhammad mati gitu ya. Jadi dia bikin isu itu. Jadi ketika dia mukulin Abu Bakar, orang-orang kafir Quraisy ini mukulin Abu Bakar tuh mereka awalnya mau mukulin Nabi, tapi Abu Bakar pasang badan. Sehingga yang digebukin adalah Abu Bakar. Nah Rasulullah diselamatkan oleh sahabat yang lain. Nah Abu Bakar sampai pingsan. Nah isunya padahal itu Abu Bakar, isunya Muhammad mati. Biasalah itu harus dari dulu sampai sekarang isu itu selalu dibuat. Ya hoax itu dari dulu sudah ada, cuman dulu belum ada WhatsApp aja. Ya itu langsung dibikin Muhammad mati, digebukin tadi dan sebagainya. Padahal yang digebukin adalah Abu Bakar. Mendengar berita Rasulullah wafat, Zubair bin Awam itu langsung bawa pedang. Ya. Siapa bilang Muhammad mati saya bacok ya. Wah dicari itu orang-orang yang memberitakan dulu. Karena ada Zubair bin Awam begitu, orang kafir Quraisy takut. Jangan diberitain ntar bacok sama Zubair bin Awam. Nah begitu Zubair bin Awam lagi nyari orang yang beritakan, Rasulullah tiba-tiba keluar dari rumahnya lewat. Loh, Anda masih hidup ya Rasulullah?
Alhamdulillah saya selamat. Tapi bagaimana Abu Bakar ya? Bagaimana Abu Bakar? Nah, ternyata yang pingsan adalah Abu Bakar. Maka Zubair tenang itu. Nggak jadi pedangnya Pak. Masukin lagi. Udah saya tenang ya Rasulullah. Anda masih hidup ya. Baru kemudian dia lihat Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar pingsan. Begitu Abu Bakar dibangunkan, sadar. Abu Bakar pun langsung duduk. Bagaimana Rasulullah? Bagaimana Rasulullah? Dia tak mikirin dirinya bonyok ya. Dirinya sendiri bonyok, itu mikirin Nabi. Kata ibunya Abu Bakar, Rasulullah selamat, Muhammad selamat. Enggak, demi Allah, saya tidak tenang sebelum melihat Rasulullah secara langsung. Dia datang ke rumah Nabi. Dalam keadaan sempoyongan, babak belur. Begitu lihat Rasulullah selamat, baru itu Abu Bakar tenang. Itulah sahabat Pak. Kecintaannya kepada Rasulullah itu luar biasa. Bayangkan dia sendiri sakit. Saya nggak tenang sebelum lihat Nabi. Ya kalau sekarang kan bisa video call Pak ya. Dulu nggak bisa, datang langsung. Nah ini. Inilah Az-Zubair bin Awam. Maka dia disebut orang yang menghunuskan pedang pertama di awal perjuangan Islam. Karena nanti ada yang melepaskan anak panah pertama, ada. Dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi subhanallah, semua sahabat Nabi itu punya peran-peran tersendiri di momen-momen penting tersendiri, Pak. Sehingga sejarah itu mencatat, ya. Jadi orang yang menghunuskan pedang pertama adalah Zubair bin Awam. Kemudian orang yang melepaskan anak panah pertama adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, seperti halnya Tolha. Az-Zubair juga seorang bangsawan dari kaumnya yang mendapatkan penyiksaan dari kaum Quraisy. Jadi dia keturunan terhormat. Tapi ketika dia masuk Islam, pamannya itu nggak suka. Mirisnya lagi, pamannya sendiri yang mengomandoi penyiksaan terhadap Zubair. Di usia 15 tahun dia masuk Islam. Pamannya yang bernama Naufal bin Khuwailid mengetahui Zubair telah masuk Islam. Maka pamannya marah, dia ajak beberapa orang Quraisy itu untuk menangkap Zubair, terus dimasukkan dalam tikar tuh Pak. Taruh di tikar, digolong tikarnya, terus dibakar itu tikar, ya. Jadi tikarnya itu orangnya taruh di dalam tikar, digolong. Habis itu tikarnya dibakar. Ya batuk-batuk Pak, ngerokok enggak, kena asap gitu kan, batuk-batuk. Tapi Zubair itu kuat, ya. Memang teguh gitu. Ketika dia disuruh kembali kamu ke agama nenek moyangmu. Demi Allah saya tidak akan kembali ke agama nenek moyang saya. Bakar saya hidup-hidup, bakar gitu ya. Tapi kan lama-kelamaan bapaknya, emaknya kan tidak terima. Kalau pamannya yang ngelakuin itu. Akhirnya dia ditolong oleh bapaknya. Jadi ketika pamannya Naufal bin Khuwailid mengetahui Zubair masuk Islam, dia sangat marah dan berusaha menyiksanya. Zubair dimasukkan ke dalam tikar, kemudian tikar itu dibakar. Ini luar biasa Pak penyiksaannya Pak ya. Apa terhadap Zubair. Banyak sahabat-sahabat yang mengalami. Padahal dia orang merdeka loh, termasuk orang terpandang. Orang merdeka aja itu disiksa, apalagi budak, ya. Orang yang merdeka aja disiksa. Tapi Zubair teguh, ya, teguh dalam pendiriannya. Keutamaan Zubair ibnul Awam. Zubair bin Awam adalah sahabat pemberani. Ya itu karena mungkin dia sudah dibakar pernah gitu ya. Terus diapain juga pernah, sekalian aja lah. Mati-mati deh ya. Itu. Dia termasuk salah satu sahabat yang mendapatkan janji masuk surga. Ashrun mubasysyarina bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia juga termasuk salah satu dari 6 sahabat yang diminta bermusyawarah ketika Umar tertusuk. Jadi ketika itu Umar menyatakan majulah kalian. Yang pertama dipanggil adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah, kemudian satu lagi Sa'ad bin Abi Waqqas, satu lagi Abdurrahman bin Auf. Maka Umar mengatakan 6 orang ini bermusyawarahlah siapa yang menggantikan aku. Walaupun
Umar sempat memberikan isyarat kepada Abdurrahman bin Auf, tapi Abdurrahman menolak. Kemudian memberikan isyarat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi Sa'ad menolak juga. Jangan, ada yang lebih senior gitu ya. Yang senior itu Utsman. Ya, jadi dari semua sahabat 6 ini, yang tua itu adalah Utsman bin Affan yang lebih tua. Maka kemudian Umar mengatakan, siapapun yang menggantikan saya nanti, tolong jadikan Sa'ad bin Abi Waqqas dan jadikan Abdurrahman bin Auf sebagai penasehatnya. Jadi 6 orang ini Pak musyawarah. 6 orang doang. 6 orang musyawarah, yang lain nonton. Udah kita sepakat Utsman. Udah Utsman khalifah, yang lain yang 5 itu membantu. Kalau kita kan 2 diadu-aduin. Ya, yang satu nggak jadi, wah jadi musuh bebuyutan, ya, sampai bawah-bawahnya gitu, nggak kelar-kelar, kecebong mah kampret, lu nyolong gua nyopet gitu ya, nggak kelar-kelar. Kenapa? Karena diadu-adu gitu. Tapi kalau sahabat dulu nggak musyawarah, kalau musyawarah itu teman semua. Ya tapi alhamdulillah lah kalau di negeri Antabrata itu masih mending ya, jadi menteri pertahanan lah gitu ya. Jadi musuh gitu. Jadi ya inilah. Jadi intinya inilah keutamaan Zubair bin Awwam. Dia termasuk orang yang ditunjuk salah satu kandidat sebagai khalifah untuk bermusyawarah. Dan begitu Utsman terpilih, maka mereka itu jadi penasehat, termasuk Zubair bin Awwam, Thalha bin Ubaidillah. Nah, Zubair adalah orang yang pertama kali menghunus pedangnya di jalan Allah ketika masih di Mekah. Ya karena peristiwa tadi, isu Rasulullah wafat, isu Rasulullah mati digebukin gitu ya. Kemudian Rasulullah memuji Zubair dengan sabdanya, Inna likulli nabiyyin hawariyun. Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki hawari, pembela atau pengikut setia. Wa inna hawari Az-Zubair ibnul Awwam. Dan sesungguhnya pembelaku adalah Zubair bin Awwam. Inilah pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri dan anaknya Zubair. Istri dan anak. Zubair itu menikah beberapa kali dan memiliki 20 anak. Ya. Yang pertama istrinya adalah Asma binti Abu Bakar, kakaknya Aisyah. Jadi Asma kakaknya Aisyah. Mereka menikah sebelum hijrah tahun 622, tapi kemudian bercerai saat putra mereka yang bernama Urwah masih muda. Nah, ada anaknya ini yang bernama Urwah nanti jadi ulama di Madinah, Urwah bin Zubair. Sama ada yang bernama satu lagi, satu lagi ya, nanti ada namanya. Itu nanti jadi pemimpin, panglima perang, Mus'ab ya, Mus'ab bin Zubair, tapi dari ibu yang lain. Ya, nah ini, tapi akhirnya bercerai. Jadi Pak, dalam kehidupan para sahabat pun nikah dan bercerai itu terjadi. Dan bukan aib, bercerai itu bukan aib. Ya. Kecuali cerainya karena selingkuh itu baru aib, ya. Cerainya karena kezaliman itu baru aib. Tapi kalau memang kadang nggak cocok atau apa dan sebagainya, ya mau diapain lagi? Dipertahanin juga nggak mungkin. Makanya dalam Islam, abghadul halal indallah at-talaq. Halal tapi Allah nggak suka yaitu talak. Kalau memang terpaksa harus talak, itu bukan aib. Aib itu ketika salah satunya selingkuh, berzina, sehingga menyebabkan talak. Bukan talaknya yang aib, perzinahannya tadi, perselingkuhannya tadi yang aib. Jadi bahkan Nabi pun pernah menceraikan istrinya, cuman belum dikumpuli. Ada 2 orang itu, ya, cuman belum dikumpuli, terus oleh Nabi diceraikan. Apa aib? Ya enggak, sudah biasa. Kalau memang nggak cocok atau ada hal penipuan, ya dibatalkan pernikahannya. Ya, dibatalkan. Nabi 2 orang itu istri Nabi yang gagal menjadi ummul mukminin. Kenapa? Dicerai oleh Nabi sebelum Nabi mengumpulinya. Nah, ini.
Adzan dulu. Monggo silakan adzan. Sudah adzan belum? Oh ya, 2 menit yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله asyhadu. أشهد أن محمدا رسول الله Asyhadu. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح La haula. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu akbar. لا إله إلا الله La Baik, kita lanjut Pak ya, sekitar 7 menitan ya. Jadi istri pertama adalah Asma binti Abi Bakar. Tapi kemudian bercerai ya, kemudian bercerai. Dan mempunyai anak adalah Abdullah bin Zubair ya, dan itu ada Al-Mundhir, Asim, Al-Muhajir, Khadijah, dan yang terakhir adalah Urwah. Nah, istri keduanya adalah Ummu Kulsum binti Uqbah dari klan Umayyah. Mereka menikah pada 629. Tapi Ummu Kulsum kurang menyukainya. Jadi akhirnya bercerai juga. Karena Zubair ini orangnya teguh gitu Pak ya. Kalau A ya A. Kalau B ya B. Istri kadang kan nggak suka digituin. Pokoknya ini A, ini B. Istri kan maunya dilo dulu gitu ya. Baru dikatakan B. Enggak, dia pokoknya to the point. Ini A, ini B. Dan mereka bercerai dalam beberapa bulan. Setelah putri mereka lahir. Kemudian Ummu Kulsum ini, mantan istrinya Az-Zubair, itu menikah dengan Abdurrahman bin Auf. Apa kemudian dengan Abdurrahman bin Auf berantem? Ya enggak, biasa aja. Mantan istri ente, anak ini ya, fadol gitu ya. Kalau kita kan sakit hati, lu sahabat lu
pagar makan tanaman, begitu kalau kita. Kalau sono, iya udah saya sudah selesai urusan sama dia. Tafadhol, kalau udah masa idahnya selesai, lamar. Dilamar oleh Abdurrahman bin Auf. Tetap bersahabat. Ya, inilah sahabat Nabi. Kalau kita jarang Pak ya, yang ada mah kalau perlu nggak ketemu lagi gitu ya. Gue enak lihat muka lu gitu ya. Tapi itulah sahabat ya. Kita mau imannya nggak kayak sahabat. Nah, berikutnya, istri berikutnya adalah Al-Halal binti Qais dari suku Asad. Putrinya bernama Khadijah Al-Asghar. Jadi kalau tadi ada Khadijah Al-Akbar dari istri yang pertama, ini dari istri kedua ada Khadijah Al-Asghar yang lebih kecil. Kemudian yang keempat Ummu Khalid Amma binti Khalid dari klan Umayyah. Dia adalah salah satu dari wanita yang hijrah dan kembali dari Abyssinia, ya, dari Ethiopia. Punya anak Khalid, Amr, Habibah, Saudah, dan Hindun. Kemudian istri yang kelima, tadi kan yang 2 dicerai Pak ya, berarti 3 ya. Ar-Rabab binti Unef dari suku Kaleb. Nah, dari yang terakhir ini ada yang bernama Mus'ab, anaknya, yang nanti menaklukkan Irak itu. Jadi Mus'ab ini nanti menaklukkan Irak, memimpin pasukan, membuka Irak. Jadi Irak bisa dikuasai nanti. Kemudian ada yang bernama Hamzah dan Ramlah. Nah, wafatnya Zubair bin Awam. Dia wafat di usia 66 tahun. Makam Zubair bin Awam di Basrah, di Irak. Zubair terbunuh di tangan Amr bin Jurmus. Amr bin Jurmus ini kelompoknya Sabaiyah. Kelompoknya Abdullah bin Saba yang merupakan cikal bakal munculnya kelompok Syiah. Nah, kelompok Sabaiyah inilah yang mengadu domba pasukan antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukannya Umayyah. Nah, kelompok dari Umayyah meminta usut dulu pembunuh Utsman. Ali mengatakan kita stabilkan dulu keamanan negara. Tapi mereka nggak temu. Akhirnya terjadi pertempuran, tapi Zubair tidak mengangkat senjata. Dia memilih pergi. Sedangkan Tolha dia melerai. Karena dia nggak angkat senjata, dia ngelerai malah kena panah. Akhirnya Tolha bin Ubaidillah gugur karena melerai tadi. Sedangkan Zubair bin Awam tahu, oh ini mungkin yang menyebabkan yang disabdakan oleh Nabi akan terjadi pertempuran besar sesama orang beriman. Saya keluar aja dari jalur pertempuran. Keluar dia, memilih pulang, dikejar oleh Amr bin Jurmus, ditikam ketika mau sholat. Nah, kan dia nggak tahu Zubair ini, dia dari kelompok mana. Pokoknya dia bilang saya disuruh ngawal Anda. Ya udah dikawal, tapi ternyata dia yang nikam. Nah ini. Nah, berikutnya. Nah ini Zubair bin Awam sebelah sini, Tolha sebelah sana. Ini Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka bermusyawarah mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Akhirnya mereka sepakat bahwasanya yang perlu ditetapkan pertama kali adalah mengamankan situasi negara. Ya, ini mengamankan situasi negara. Akhirnya sepakat mereka mengamankan situasi negara. Nah Zubair dia memilih ketika terjadi pertempuran dia memilih pulang. Ya. Nah, ini. Nah Amr bin Jurmu mengejar. Nah Zubair ini merasa kok ada yang mengikuti gitu ya. Akhirnya dia pingin sholat, dia wudhu nih. Dia berwudhu, datang itu Amr bin Jurmus. Yang dia adalah orang dari Sabaiyah. Kelompoknya Abdullah bin Saba. Ya, yang tidak menginginkan adanya perdamaian antara Ali dengan Muawiyah. Bahkan Syiah ini mengkafirkan Muawiyah. Ya, dan mendewa-dewakan Ali. Zubair ketika itu usianya 66 tahun.
Dia merasa ada yang ngikuti gitu ya. Tapi dia tetap ingin sholat. Datang Amr bin Jurmus. Pingin sholat, gitu. Maksudnya dia pingin berjamaah gitu. Ya mau sholat gitu. Ketika dia qomat, tikaf. Kepalanya dipotong, Pak. Ya. Dan dibawa kepada Ali bin Abi Thalib dengan harapan dia dapat imbalan. Tapi Ali marah-marah, ya. Jadi ketika kepala Zubair bin Awam itu diberikan kepada Ali, justru Ali menghukum itu orang tadi, Amr bin Jurmus itu. Ketahuilah bahwa Amr bin Jurmus tempatnya di neraka, gitu. Kenapa? Karena Zubair sudah ada jaminan masuk surga, ya berarti lawannya adalah neraka. Nah, ini, nah, itu kelompok Sabaiyah. Nah sekarang terakhir nih, slide terakhir, kekayaan Zubair bin Awam. Selain kekayaan yang dia tinggalkan setelah wafat, selama hidupnya pun Zubair termasuk sahabat Rasulullah yang memiliki kekayaan berlimpah. Kekayaannya adalah 50.000 dinar atau sekitar 60 miliar. Banyak itu Pak, 1 M aja kita belum pernah lihat, ya. 60 miliar nih. Terus dia punya 1000 ekor kuda perang. Dia juga punya 1000 orang budak yang kemudian dimerdekakannya. Zubair bin Awam ini punya utang banyak. Kenapa punya utang banyak? Banyak orang menitipkan hartanya kepada dia. Karena banyak orang nitip harta, akhirnya dia bilang, bagaimana kalau harta yang kalian titipkan ini, saya belikan tanah, saya belikan kebun, saya belikan sumber air dan sebagainya. Dan itu menjadi utang saya. Kalau kalian nanti butuh, saya tinggal jual. Oh ya boleh. Akhirnya belilah Zubair bin Awam nih, beli tanah di Mesir, di Madinah, di Irak, di mana dia beli tanah sama kebun dan sebagainya. Nah begitu dia meninggal, kan itu punya orang semua itu. Akhirnya oleh putranya yang pertama, Abdullah bin Zubair, semua propertinya itu, tanah, kebun, sumurnya apa semua dijual. Dia punya utang 22 juta. Ternyata lakunya 50 juta, Pak. Untung nggak, Pak? Untung utangnya terbayar 22 juta, yang apa? Sisanya jadi warisan buat anak-anaknya. Itulah Zubair bin Awam. Pinter dia beri properti, Pak, ya. Itu kalau Bapak banyak duit beli tanah aja yang banyak ya. Ya inilah Zubair bin Awam. Semoga Allah merahmati Zubair, Talha dan seluruh sahabat Nabi, dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan mereka nanti di akhirat kelak. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditaruh di mana? Apa imamnya di sini aja? Ya. Terus ini? Jawab di situ. Mundurkan ya, bisa. Biar agak lega ya. Ya, siapa ini? Oh, ini.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله Seluruh itu Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal